Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berhimpun dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bagimulah segala pujian, ya Allah gunung batuku. Kepadamulah kami hendak bernyanyi dan bersyukur. Kepadamulah datang semua orang yang hidup. Karena di dalam Engkau ada kasih setia dan rahmat. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Semua yang Kau jadikan akan memuliakan nama-Mu. Terpujilah namamu, hanya kepadamu kami menyembah. Menaikkan segala hormat dan sembah kami. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 5-6 berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Melalui tema murid bersiap menabur, kita akan belajar meresponi panggilan Allah dengan selalu bersiap untuk menjadi saksinya, mewartakan kasihnya dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Jatuh benih di jalan dan
marilah kita pada saat ini mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Tugas seorang murid tidak terhenti pada menyerap apa yang diajarkan sang guru bagi dirinya. Setiap murid harus bersegera dan siap sedia mewartakan berita baik itu bagi orang lain. Sudahkah kita mewartakan kabar baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga banyak orang merasakan kasih dan sukacitanya? Atau kita belum melakukannya? Marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapannya dan memohon pengampunannya. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Kami menikmati setiap hal baik karena menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Namun seringkali kami menikmatinya untuk diri kami saja. Kami tidak bersegera membagikan kabar sukacita itu kepada sesama kami, sehingga mereka mengenal Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah kita yang telah dimerdekakan dari penghukuman dosa karena Kristus Sang Pemberi hidup. Marilah dengan rasa syukur kita terima berita anugerah yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Menurut Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Yesus di hatiku. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan telah menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami, dan menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami umat-Mu, dan sekaligus
menjadikan kami manusia yang baru, yang menjadi murid-Mu, yang mendapatkan tugas mewartakan Injil Tuhan, yang bertugas melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar dari firman-Mu, apa yang harus kami lakukan untuk melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia. Berfirman Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9 dan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian, dalam kebaktian pada hari ini saya ingin mengundang Saudara Geoffrey Cumiwa yang beberapa waktu yang lalu mengalami sakit COVID dan mengalami beberapa waktu dirawat dan saat ini boleh mengalami kesembuhan, dan kita ingin bersama-sama mendengarkan kesaksiannya, ingin bercakap-cakap dengan beliau. Kami persilakan Pak Geoffrey. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya, Pak. Bersyukur bisa Selamat pagi. Ya, sehat ya. Ya. Kayaknya kurusan dikit nih.
Ya. Ya Pak Jofri, kita sempat bersama-sama melayani Pak Jofri juga. Kita ingin sharing pada pagi ini soal pengalaman hidup yang sangat berharga saya pikir yang dialami oleh Pak Jofri ya. Sebuah pengalaman hidup yang sangat penting yang dialami, yang mengalami perubahan pasti kehidupannya, bukan hanya badannya yang berubah, tapi pasti panggilan hidupnya juga berubah. Pak, bisa diceritakan bagaimana perasaan ketika mengalami sakit itu, Pak? Yang jelas tidak bisa dipungkiri, Pak, bahwa rasa takut itu memang sangat. Jadi ketika pertama kali merasakan gejala, memang kan belum dites bahwa itu positif atau tidak pada saat pertama kali. Lalu membaca artikel yang ada dan mempelajarinya, wah ini memang mengarah ke sana. Dari situ saja sudah takut. Ya? Kira-kira pikirannya itu kemana-mana tuh Pak? Sangat. Ini jangan-jangan ini ya? Iya, apakah ini bisa disembuhkan atau tidak? Wah, serem Pak. Sudah berpikir mungkin akan mengalami kematian? Iya. Betul. Mungkin akhir dari kehidupan. Dari kehidupan. Nah itu apa di saat berpikir seperti itu, jangan-jangan ini akhir hidup saya lah begitu ya? Iya. Sempet tawar menawar nggak Pak sama Tuhan di tengah-tengah sakit itu? Betul. Jadi ketika saya ada di rumah sakit, lalu isolasi kan pada saat itu. Nah saat isolasi, ketika sendiri, nah itu sudah mulai artinya yang selama ini mungkin banyak absen komunikasi dengan Tuhan. Nah di situ saya mulai banyak berbicara dan berdoa begitu. Memang saya minta begitu, Tuhan, oke, kalau saya misalnya nanti sembuh, saya ya tawar menawar begitu. Ya jadi kalau sekarang Tuhan sudah kasih kesembuhan itu. Ya. Tuhan sudah jawab doa Bapak, doa keluarga, doa kita semua. Sudah bisa melewati itu saat-saat yang luar biasa genting itu ya. Saya ikut bersama-sama melayani beliau bersama dengan keluarga beliau. Saat-saat yang sangat genting. Nah kalau ini semua sudah bisa dilewati, kira-kira sekarang apa nih yang mau dilakukan oleh Pak Jofri saat dikasih hidup lagi oleh Tuhan? Seakan-akan ini hidup yang kedua lah begitu ya, yang Tuhan kasih begitu. Iya. Apa Pak yang bisa apa yang ingin dilakukan buat Tuhan? Iya, saya ingin melayani lebih lagi. Pada intinya begitu. Jadi selama ini kan sepertinya tidak pernah bersaksi di belakang layar. Dan saya berpikir bahwa ya ini saatnya untuk melakukan kesaksian. Hidup ini apa udah yang buat sudah Tuhan saya gitu pernah ya? alami seperti itu. Ya. Jadi udah waktunya lah. Nggak bisa dibayar hidup itu. Iya. Ya, punya berapapun nggak bisa bayar kita Pak waktu itu. Sepertinya saya punya hutang yang besar ya, terhadap kepada Tuhan. Nggak bisa dibayar sama Tuhan hutang Iya, itu ya. Betul. Bukan hanya keselamatan tapi juga hidup yang masih Tuhan percayakan, bisa bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Ya Pak Jofri, terima kasih. Baik. Tuhan memberikan anugerah besar buat Bapak. Selamat menabur dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Baik. Ya, Terima kasih. Ya saudara-saudara, kita bersyukur kalau Pak Jofri boleh diberikan kesempatan melanjutkan kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada kita. Pak Jofri saat ini boleh menyadari panggilannya sebagai murid yang harus menabur, melanjutkan karya Tuhan dalam hidup yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan apa yang sudah Tuhan berikan jauh lebih sungguh-sungguh lagi. Nah hari ini kita ingin belajar dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Dalam ayat 13 sampai 9 ayat 9 dan ayat 18 sampai 23, apa arti perumpamaan itu? Saya ingin mengajak Anda melihat dulu sekilas, kita membahas sekilas tentang perumpamaan ini. Saudara-saudara, perumpamaan ini menggambarkan bahwa Yesuslah penabur itu sendiri. Jadi penabur adalah Yesus sendiri. Apa tindakan Yesus? Dia keluar untuk menabur. Dia menabur kemana-mana.
tanpa melihat tanahnya. Dia tahu ada tanah yang berbatu-batu, ada semak duri, tetapi dia tahu ada juga tanah yang subur. Yesus sebagai penabur tidak memilih hanya tanah yang subur, tapi semua tanah dia taburi. Walau kenyataan ada banyak benih yang jatuh sia-sia, tetapi penabur tidak peduli. Yesus tidak peduli, yang penting dia menabur. Dia berani ambil resiko, dia tidak marah, dia tidak gelisah atau kecewa atas kegagalannya. Jadi keluarnya Yesus ke dalam dunia, menabur adalah resiko besar akan cinta kasih Allah kepada dunia. Dia tahu tidak semua akan bertobat dan mendengarkan dia, tetapi dia tetap melakukannya. Karena ada tanah yang subur, ada orang-orang yang mau menerima dia untuk bertobat dan melakukan perbuatan baik. Dia yakin orang-orang itu akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, itulah arti, itu perumpamaan yang sekilas. Dan ayat yang penting kita perhatikan setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, ayat yang ke-9 menarik. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, kalimat ini penting sekali. Setelah Yesus bercerita tentang perumpamaan kepada murid-muridnya, di mana ladang itu bermacam-macam bentuk tanahnya, mereka harus terus menabur apapun yang terjadi. Gak peduli hasilnya, yang penting menabur. Lalu Yesus berkata, apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai murid? Apa yang harus dilakukan para murid? Apa yang harus dilakukan oleh kita? Yesus mengatakan, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarnya. Siapa yang punya telinga dalam mendengar tentang perumpamaan ini? Apa arti kata mendengar? Mendengar, kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya punya makna melihat, punya makna mengerti, punya makna memahami dan menanggapi. Jadi setiap murid harus melihat kenyataan itu. Tanah memang seperti itu, harus mengerti, harus memahami dan menanggapi Yesus sang penabur itu. Jadi mengerti di sini bukan hanya pemahaman secara intelektual, tapi juga punya makna rohani, spiritual. Mendengar berarti menyangkut memahami dengan dalam, memahami maknanya, makna tentang Injil Kerajaan yang harus disebarkan oleh sang penabur kemana saja. Dan pasti ada tanah yang baik dari antara tanah-tanah yang tidak baik. Jadi mendengar memiliki arti melihat, mengerti, memahami, menanggapi, bukan hanya secara intelektual, tetapi rohani, spiritual yang berbuah. Pada akhirnya berbuah berarti merupakan tuntutan pemuritan yang menyertai kehidupan para murid yang harus berbuah, yang harus menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan di dunia ini. Jadi berbuah sebagai murid, murid-murid yang menjadi berkat yang menghasilkan buah. Nah, jemaat sekalian, perumpamaan ini jelas menekankan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Yesus berbicara kepada kita yang mengaku anak-anak Allah, yang mengaku orang Kristen, yang mengaku umat Allah, yang mengaku murid Yesus. Dia mau bilang sama kita, engkau adalah anak-anakku, engkau adalah orang Kristen, engkau mengaku murid Kristus, mengaku umat Allah. Engkau juga harus melanjutkan tugasku.
melakukan tugas menabur Injil Kerajaan Surga. Saudara-saudara, pertanyaannya, kalau kita harus menabur, apa syarat menjadi penabur? Syarat menjadi penabur berarti harus menjadi murid Kristus. Siapa murid Kristus? Murid adalah orang yang tidak hanya menerima pandangan gurunya, tapi mempraktekkan kehidupan sehari-hari apa yang diajarkan gurunya. Murid itu punya ciri yang selalu saya tekankan dalam beberapa khotbah. Kita adalah murid, bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen itu belum tentu murid, tapi murid pasti orang Kristen. Murid itu di zaman Yesus harus memutuskan ikut gurunya sampai kapanpun dalam situasi apapun. Murid harus selalu mengingat, mendalami, melakukan apa yang dikatakan gurunya. Murid harus selalu belajar dan meneladani bagaimana gurunya melayani dan bertindak. Seorang murid juga akan mengimitasi hidup dan karakter gurunya bagi dirinya. Dan seorang murid akan mencari dan membesarkan murid-murid yang lain agar menjadi murid Kristus. Kalau saya menghubungkannya dengan ciri murid ini, kita sebagai penabur, apa yang harus kita lakukan sebagai muridnya? Itu berarti pertama-tama kita harus menjadi murid Kristus, bukan hanya orang Kristen. Murid yang melakukan tindakan-tindakan. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid yang menabur itu? Kita harus menjadi penabur yang memiliki kesetiaan kepada Yesus sampai mati. Apapun yang dialami, apapun yang terjadi, artinya dalam situasi apapun, suka duka, tawa tangis, sakit sehat, berhasil gagal, terus setia sampai mati sama Tuhan. Itu menabur. Kita menabur dalam kesetiaan kepada Tuhan. Orang akan lihat kita bahwa kita setia kepada Tuhan kita. Penabur yang menabur adalah terus menabur dengan belajar firman Tuhan. Dia bukan hanya melihat, mengerti, memahami atau menanggapi, tapi melakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Orang lihat firman itu hidup di tengah-tengah hidup kita. Penabur juga menabur ketika dia memiliki pribadi yang melayani seperti Kristus, yang rela berkorban, yang rela melayani, yang memberikan hidupnya untuk manusia, yang rela menderita untuk keselamatan umat manusia, yang melayani tanpa pilih-pilih. Penabur yang menabur dalam konteks sekarang berarti sang penabur itu memiliki karakter Yesus karena mengimitasikan hidup Yesus yang penuh kasih, yang rendah hati, yang mengampuni, yang melayani. Sehingga dia menabur hal-hal yang baik. Dia menabur kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia dan orang lihat Kristus dalam hidupnya. Dan penabur juga harus menabur, terus mencari dan membesarkan murid-murid yang lain. Dan terus dia menaburkan benih itu supaya orang banyak percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Itulah tugas penabur. Pertanyaan, kenapa kita sebagai murid Kristus harus meneruskan tugas Yesus sebagai penabur? Setelah Yesus naik ke surga, Matius pasal 28, 19-20, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang Kristen, murid Kristus, mau tidak mau, nggak bisa lagi ditawar-tawar. Harus pergi keluar, harus pergi menabur, menjadikan semua bangsa murid Kristus, dan sungguh-sungguh melanjutkan tugas Kristus. Mungkin kita berkata, bagaimana tanah yang kita tabur? Apakah semua orang akan mendengarkan suaraku? Apakah semua orang akan menerima taburanku?
kenyataan memang terjadi. Kita bisa melihat. Kalau kita baca ayat 4 dan ayat 19, poin pertama, tanah yang kita menabur adalah tanah yang keras. Tanah pinggir jalan, di pinggir jalan. Tanah ini keras karena dipakai untuk lalu lintas pejalan kaki. Kendaraan yang ditarik hewan. Tanah ini tidak pernah dibajak, tetap keras dan kering. Mungkin taburan kita jatuh di jalan, benih yang jatuh di jalanan ini tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah. Mereka tetap ada di atasnya. Orang yang lewat akan menginjak benih itu. Burung-burung pun dengan cepat memakan benih yang masih terlihat di atas tanah itu. Apa artinya? Ladang di mana kita menabur. Mungkin gambaran orang-orang yang mendengar firman. Dia mendengarkan firman Tuhan. Tapi hatinya sudah keras dan kering. Menolak, tidak mau mendengar, tidak siap untuk ditaburi, apalagi tunduk kepada firman Tuhan. Akhirnya iblis dengan cerdik memanfaatkan situasi itu. Ia langsung mencuri firman itu untuk memastikan bahwa orang itu tidak akan percaya dan diselamatkan. Tapi dia sudah mendengar itu. Mungkin tanah di mana kita menabur tanahnya berbatu. Tanah berbatu yang bukan tanah yang dipenuhi oleh batu-batu, dan tanah itu adalah tanah yang dangkal. Di Palestina lapisan tanah tipis, di atasnya batu kapur. Di tanah benih ini akan tumbuh dengan cepat karena tanah menjadi hangat dengan cepat di bawah matahari. Tapi tanpa kedalaman tanaman ini akan mati karena dia mencari kelembapan atau makanan dan tidak mendapatkannya. Apa artinya? Artinya orang yang mendengar kita memiliki antusiasme yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Dia segera menerima firman Tuhan itu dengan gembira. Ada hasrat yang besar, ada luapan sukacita, tapi hanya sebentar karena tidak mengakar. Pada saat ujian integritas, saat penderitaan datang, antusiasme itu lenyap. Ini menggambarkan dia mendengar firman dan menerimanya. Ketika penderitaan penganiayaan datang, dia tidak tahan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka percaya hanya karena berharap kepada Tuhan. Tuhan itu bisa memberikan kesembuhan, memberikan makan, memberikan mujizat. Tapi penekanannya adalah, apa untungnya bagi saya ikut Yesus? Apa untungnya saya mendengarkan berita Injil Kerajaan Surga? Mereka punya mentalitas mendapat. Ya Tuhan, berkatilah aku, berikanlah aku ini dan itu. Yesus tidak datang ke bumi sehingga dia tidak bisa menggunakan dia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mentalitas kurangnya komitmen kepada Tuhan dan egois. Prinsip ikut Yesus, apa untungnya bagi saya? Mungkin tanah kita menabur adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Benih ini tumbuh sebentar tapi kalah kuat dengan semak duri yang menghimpit benih itu, sehingga membuatnya mati. Jadi tanah ini menipu. Tanahnya bagus, tapi juga penuh benih-benih semak duri. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan adalah dia mendengarkan firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, tapi kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Harta benda, kenyamanan hidup membuat mereka jauh dari hadirat Tuhan. Ini gambaran orang yang kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan iman, demi mengikut Kristus. Kesenangannya, hobinya menyedot perhatian dan waktunya, dan sehingga mereka melupakan Kristus. Ambisinya dalam pekerjaan dan karir menguras tenaganya sehingga dia tidak percaya penuh kepada Kristus. Demi uang, dia rela meninggalkan ibadah. Tidak jarang menjual kebenaran untuk meraih impian. Pendeknya disiplin rohani adalah hal yang terakhir yang mereka lakukan jika masih memiliki waktu. Disiplin rohani, percaya kepada Kristus
adalah tahap akhir ketika hidupnya mungkin sudah buntu, bahkan terancam pada kematian. Apa mungkin kita menabur di tanah yang keras, berbatu dan tanah yang bersemak duri? Rasanya berat, penuh tantangan. Jangan kita bisa frustrasi. Jangan ikut gaya mereka. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari Yesus. Anda harus menabur, dan sebagai penabur tidak bisa memilih mana tanah yang subur, tapi semua tanah harus kita tabur. Walau kenyataan ada banyak benih yang jatuh sia-sia, tapi penabur tidak peduli. Dia terus menabur. Pasti benih itu akan diterima, didengar. Dia berani ambil resiko. Dia tidak marah dan gelisah atau kecewa atas kegagalannya. Anda dan saya harus siap menabur, keluar ke dalam dunia menabur walau ada risiko besar. Sadari, tidak semua akan mendengar dan bertobat, tapi tetap lakukan karena ada tanah yang subur, yakni orang-orang yang mau menerima dia, yang akan menghasilkan buah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada orang-orang yang mau mendengar pesan, menjalankan kehidupannya dalam firman, karena tanahnya subur. Benih yang ditabur itu akan tertanam lalu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di Palestina biasanya berbuah hanya 10 kali lipat. Jika 30 kali lipat, jika 100 kali lipat, jika 60 kali lipat, itu luar biasa. Artinya tanah yang baik akan ada banyak yang merespon, menerima, dan juga menerima dan lalu merespon, lalu melakukan transformasi. Jadi saudara-saudara, terus menabur. Kita adalah murid Kristus yang sudah diselamatkan. Kita harus terus berjuang, keluar menabur. Anda akan melihat keajaiban Tuhan. Bukan hanya 10 kali lipat, tapi 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Selamat menabur. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat untuk mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan kepada kami kehidupan. Bukan hanya kehidupan tetapi keselamatan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, Kau selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur diingatkan. Tugas kami di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan adalah melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia, menjadi penabur. Kami tahu Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Ada tanah yang di pinggir jalan keras dan kering. Ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak duri. Tapi ada juga tanah yang subur. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi murid-Mu dan terus menabur dan menabur dan menabur dan menabur, tak pernah berhenti, tak pernah kecewa, tak pernah putus asa.
Mungkin ada yang menolak, tapi kami percaya ada tanah yang baik, tanah yang subur. Akan ada buah yang akan dihasilkan bagi dunia ini yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pemerintah mengatasi penyebaran pandemi COVID-19, Kau memberkati seluruh pemerintah pusat daerah, seluruh angkatan TNI dan Polri, para medis, semua aparat pemerintah dari tertinggi sampai terendah. Kau menolong mereka untuk bersama-sama bahu-membahu, menanggalkan kepentingan sendiri untuk berjuang untuk kepentingan bangsa, memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan kesungguhan. Berikan bangsa kami juga kehidupan yang penuh dengan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Berkati seluruh pimpinan bangsa kami Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Berkati juga gerejamu GKI Gading Serpong. Kau memberkati gerejamu dalam tugas panggilannya. Biar gerejamu juga boleh terus menabur sebagai muridmu. Menabur yang baik. Menabur Injil Kerajaan Surga. Menabur Kristus yang telah mati bagi kami. Bukan menabur kesombongan kami, bukan menabur kemampuan kami, bukan menabur kami, aku, tetapi menabur Kristus bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati hasilnya. Tuhan berkati keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami. Mungkin pekerjaan kami mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Tuhan bantu pekerjaan kami dengan hikmat-Mu. Juga usaha kami. Tuhan berkati usaha kami biar kami boleh semakin tekun dalam berjuang, dalam usaha kami, rajin dalam pekerjaan kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, masalah di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya. Mungkin terancam PHK, terancam usahanya mengalami penurunan yang luar biasa, bahkan mungkin ditutup. Tuhan tolong, Kau bantu jemaat-Mu ini. Berikan kepada mereka semangat yang lebih baik lagi. Berikan jalan keluar yang baik. Berikan pencerahan kepada mereka, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar dari pekerjaan dan usahanya. Berkati jemaat-Mu yang sakit. Dan juga saudara-saudara kami yang sakit dimanapun. Mungkin mengalami penderitaan karena wabah COVID. Mungkin mengalami sakit yang lain. Tuhan tolong mereka, berikan semangat. Berikan kekuatan pada mereka berjuang menghadapi semuanya. Tuhan, kami ingin melanjutkan kehidupan kami. Kami terus ingin menabur apapun situasi yang ada. Kami ingin setia kepadamu. Kami ingin menaburkan firman-Mu. Menaburkan karakter pelayanan-Mu. Bagaimana Kau melayani, menabur citra-Mu, sehingga Kristus hidup melalui tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata kami, dan seluruh kehidupan kami dan melalui hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami alaskan doa kami. Yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami
Dengan hati yang penuh ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari kasih karunia dan berkat-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, yaitu 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk jemaat yang akan memberikan persembahan, silakan bisa melakukan transfer ke rekening GKIGS atau men-scan barcode yang tertera di layar, atau jemaat dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang kemudian akan dipersembahkan pada saat kita bisa beribadah di gereja nanti. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan sebagian berkat daripada-Mu juga Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh mempersembahkan diri kami, untuk kami boleh menjadi penabur-penabur-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan Tuhan juga berkati gereja dan majelis untuk dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Kristus, yang menjadikan kita murid-murid-Nya. Dialah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, sudahkah kita berbuah? Marilah kita siap sedia menabur dalam segala kondisi, karena Tuhan kita akan senantiasa menyertai kita dengan kasih-Nya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat sekalian, pergilah menabur. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.